Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai pada hari yang ketujuh dalam penghayatan kita terhadap 7 perkataan Tuhan Yesus ketika disalib. Mari kita awali perjumpaan kita dan perenungan kita pada hari ini dengan pengakuan bersama bahwa penolong kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang ke-7 atau yang terakhir ketika disalib, kita renungkan dari Injil menurut kesaksian Lukas pasal 23. Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Lukas 23 ayat 46 yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita sama dengan perkataan yang ke-7 Tuhan Yesus di kayu salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Inilah kalimat terakhir yang diserukan dengan nyaring, bukan hanya diucapkan saat ia tergantung di kayu salib. Kematian Kristus dijelaskan melalui seruan nyaring yang keluar dari mulutnya saat dia melepaskan nyawanya. Kita baca di ayat 46. Sebelumnya Kristus juga berseru dengan suara nyaring saat ia berkata, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebagaimana diceritakan dalam Matius dan Markus. Dan sepertinya di sini pun ia berseru dengan suara nyaring. Sesungguhnya ia bisa saja tidak dengan berseru, karena Bapa pasti mendengar suaranya. Tapi ia sengaja berseru dengan nyaring untuk menunjukkan kesungguhannya, supaya orang-orang memperhatikan bahwa sesungguhnya dirinya adalah Mesias yang diutus oleh Bapanya. Untuk itulah ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus memakai kata-kata bapa leluhurnya, yaitu Daud, di dalam Mazmur 31 ayat 6, untuk menunjukkan bahwa Roh Kristuslah yang telah disaksikan para nabi dalam perjanjian lama, dan bahwa ia telah datang untuk menggenapi firman itu. Kristus menghadapi kematiannya dengan menyerukan firman Allah. Ia mengajari kita untuk selalu mengingat firman saat menghadapi kesulitan bahkan kematian. Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Sebelumnya, saat ia mengeluh karena ditinggalkan, ia berseru dengan sebutan Eli, Eli, Allahku, Allahku. Tetapi pada akhir seruannya, ia menyebut Bapa, untuk menunjukkan bahwa penderitaan jiwanya yang mengerikan itu ia jalani sebagai tugas yang diberikan oleh Bapanya. Untuk itulah ia memanggil Allah sebagai Bapa. Dengan sebutan Bapa, ia menempatkan diri sebagai anak Allah, dan ia melakukan bagi kita dengan memanggil Allah sebagai Bapa, supaya melalui Dia kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus sengaja memakai kalimat itu untuk menunjukkan perannya sebagai perantara. Ia hendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah bagi kita.
dapat kita baca dalam Yesaya 53 ayat 10. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Ibrani 9 ayat 14. Yesus adalah imam dan sekaligus korban persembahan itu. Jiwa kita ada di bawah hukuman, dan jiwanya harus dijadikan tebusan untuk melepaskan penghukuman itu. Harga mahal harus dibayar ke tangan Allah sebagai pihak yang dirugikan oleh pelanggaran dosa itu. Dialah yang membayar lunas semuanya itu kepada Allah. Dengan kalimat itu, ia pun mempersembahkan korban, seolah-olah ia mengulurkan tangannya ke atas kepala korban itu dan menyerahkannya. Aku meletakkannya, membayarkannya ke dalam tanganmu. Ya Bapa, terimalah nyawaku dan jiwaku sebagai ganti nyawa dan jiwa para pendosa yang kutebus melalui kematianku. Kristus mengungkapkan kerelaannya untuk mempersembahkan jiwanya sendiri, seperti yang ditunjukkannya pertama kali ketika hal itu diajukan kepadanya. Ibrani pasal 10 ayat 9-10. Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, yang olehnya kita dikuduskan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memperlihatkan bagaimana ia bersandar kepada Allah untuk dibangkitkan kembali olehnya melalui penyatuan kembali jiwa dan raganya. Dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapanya untuk diterima di Taman Firdaus dan dikembalikan lagi pada hari yang ketiga. Melalui itu semua, Yesus memperlihatkan bahwa Dia benar-benar memiliki sebuah tubuh jasmani dan juga jiwa yang terpisah dari tubuh manusiawinya. Demikianlah ia dijadikan serupa dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia menyerahkan jiwanya itu ke dalam tangan Bapanya, di bawah perlindungannya, untuk beristirahat dalam pengharapan bahwa jiwanya tidak akan dibiarkan terus di dalam dunia orang mati saat terpisah dari tubuhnya. Yesus telah memberi contoh dengan menerapkan kata-kata Daud itu untuk menunjukkan maksud kematian para orang kudus dan menyucikan kata-kata tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya. Saat ajal mendekat, jiwa kitalah yang harus lebih diperhatikan, dan hal terbaik yang dapat kita lakukan bagi jiwa kita adalah menyerahkannya ke dalam tangan Allah sebagai Sang Bapa untuk dikuduskan dan dikuasai oleh roh dan kasih karunia-Nya. Dan nanti saat ajal kita datang, kita harus menyerahkan jiwa kita ke dalam tangannya untuk disempurnakan di dalam kekudusan dan kebahagiaan. Kita harus menunjukkan kerelaan hati kita untuk mati dan percaya dengan sungguh-sungguh akan kehidupan setelah kematian, serta menginginkan kehidupan itu dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami memohon agar umat-Mu ini senantiasa dapat percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada ketenangan dan damai sejahtera. Kami memohon agar umat senantiasa percaya bahwa segala rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sehingga kami sebagai umat dapat berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan persekutuan kami ini agar dapat menjadi persekutuan yang saling menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu,
untuk segala yang kami lakukan dan yang kami perbuat. Semuanya itu adalah kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajarkanlah dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mengakhiri penghayatan kami akan 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, kami berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara semua, kini dan selama-lamanya. Amin.